beberapa alasan yang menyebabkan sebagian manusia mau bekerja sama bersahabat dengan jin itu adalah mereka menganggap bahwa para jin ini mengetahui hal-hal yang gaib. Tapi sebenarnya ini sudah dipatahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dijelaskan di dalam surat Saba ayat 14. Falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jin an law kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Dan ini insyaallah sudah dijelaskan. Kemudian ada alasan lain, manusia mau bekerja sama, punya perjanjian hubungan baik dengan jin. Salah satunya adalah mereka meyakini kalau jin ini punya kekuatan. Jadi jin ini punya kekuatan. Dan ini benar adanya, jin itu punya kekuatan sebagaimana dijelaskan di surat An-Naml. Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Tapi kalau menganggap jin ini punya kekuatan, sebenarnya orang yang mempunyai ilmu dari kitab, orang yang paham betul tentang agama, itu lebih kuat dari jin yang paling kuat. Di ayat selanjutnya juga dijelaskan di surat An-Naml ayat 40, qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Jadi sekuat apapun jin, sekelas ifrit sekalipun, itu bukan tandingan orang yang mempunyai ilmu dari kitab. Dan bersahabat, berteman, mengadakan perjanjian dengan jin dengan tujuan apapun, baik untuk meraih kekayaan atau dikenal dengan persugihan, untuk meraih kewibawaan biar disegani teman atau majikan, untuk menarik lawan jenis, untuk kebal, atau untuk apalah yang sekiranya waktu itu dibutuhkan. Tujuannya apapun, yang namanya perjanjian ini berisiko, ya, sangat berisiko. Beberapa resiko yang ditimbulkan adalah minimal orangnya dibohongi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abi Hurairah, qad sadaqaka wa huwa kadzub. Jadi yang namanya jin, setan ini tipikalnya adalah pembohong. Jadi orang yang bergaul, berkait dengan jin dengan tujuan apapun, ini akibat paling ringan ini adalah dibohongi. Lah kalau dibohongi ini kerugiannya nanti ya macam-macam, bermacam-macam kerugian. Salah satu kerugiannya adalah dijerumuskan, ya, kamasalis syaiton itqala lil insani kfur
falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Jadi setan itu mengajak manusia agar ingkar pada Allah dan utusannya. Kemudian kalau manusia ini sudah mau ingkar, kufur, nggak percaya dengan Allah dan Rasulnya, setan cuci tangan di situ. Ini bari'un minka, inni akhafullah rabbal alamin. Aku cuci tangan dari kamu. Aku kan cuma ngajak kamu mau, itu terserah. Fakana akibatahuma annahuma finnari kholidaini fiha. Ya, akhirnya dua-duanya sama ke neraka. Ini kalau urusan dengan setan ini. Dan orang-orang yang semasa muda mungkin pernah belajar ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu yang kaitannya dengan setan. Ini biasanya di usia 40 lebih ini sudah mulai konslet. Konslet dalam artian bisa konslet mentalnya, bisa konslet fisiknya. Konslet mental ini biasanya kalau dia menghadapi masalah yang rumit, berat, entah keluarga, entah ekonomi, dia mulai dikuasai sama setan. Entah kesurupan kek, entah teriak-teriak nggak jelas, entah emosinya menyala-nyala. Kalau masalah fisik biasanya sakit yang tidak terdeteksi oleh medis atau terdeteksi oleh medis tapi susah diobati. Nah, ini resikonya. Dan kalau ditimbang dengan dalil di surat Fatir, innas syaitana lakum atuwun fattakhiduhu atuwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sebenarnya setan itu tujuan utamanya adalah mengajak manusia untuk menemani dia di dalam neraka nanti di hari kiamat. Maka kalau seperti ini berarti jelas sudah setan adalah musuh, maka perlakukanlah dia seperti musuh. Walaupun triknya setan dalam mengganggu manusia itu pura-pura baik. Apa yang diinginkan oleh para pemuja setan ini dituruti. Pengen kaya kasih kekayaan, pengen berwibawa kasih kewibawaan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya adalah diajak masuk ke dalam neraka. Analoginya begini, kita ini yang hobi beternak ya, kita memelihara ayam atau beternak ayam. Kita mau beternak ayam ini karena kita yakin umur kita lebih panjang dari ayam. Ya. Umur kita lebih panjang dari ayam. Sama setan ini mau berhubungan dengan kita karena dia yakin usianya lebih panjang dari kita. Jadi mereka sudah kalkulasi, manusia ini umurnya antara 60-70. Sementara jin ini, setan ini umurnya bisa ribuan tahun. Kita memelihara ayam, itu awalnya ayam ini kecil, ya kita elus-elus, kita kasih makan, kasih minum, ya kita bikinkan kandang, kalau sakit kita kasih obat ayam itu, ya kan, kasih obat sampai mungkin ayamnya
punya perasaan majikanku ini baik sekali sama saya. Ya, baik sekali sama saya. Tapi di balik itu, setelah kita tahu ya, ayam ini besar, gemuk, terus ya menyenangkan lah. Nah, tiba saatnya kita sembelih ayam itu. Sama, orang yang bekerja sama dengan jin, setan, ini sebenarnya dia diperlakukan sama seperti ayam. Seperti kita memperlakukan ayam itu. Ya, keinginannya dituruti sama setannya, ingin kaya kasih kaya, ingin kebal kasih kebal, ingin sakti kasih sakti, ingin berwibawa kasih wibawa. Tapi tiba saatnya nanti, ya, tiba saatnya nanti setelah itu kita yang akan dieksekusi sama setannya. Jadi jangan mudah tertipu oleh tipu dayanya setan itu. Ya, jangan mudah tertipu. Kalau kita tertipu, aku ikut setan enak kok, kerjasama dengan jin enak sekarang. Nanti setelah tiba saatnya kita yang akan dieksekusi sama setannya. Ya, buktinya banyak seperti itu. Maka yes, kalau kita memang membutuhkan sesuatu, ya, dan kita butuh pertolongan, jangan minta pertolongan sama setan. Ya. Sesuai dengan yang tertulis di surat An-Naml, qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Kalau kita butuh sesuatu, kita kembali ke Al-Qur'an, kembali pada sunnah, kita pelajari dengan baik, berguru yang benar, di tempat yang benar, sehingga nanti apapun kesulitan yang kita jumpai, kita akan menemukan jalan keluar di situ tanpa harus minta bantuan kepada setan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu mata masaktum bihima kitabillah wa sunnati rasulih.